Bu Hesti udah ngasih kesempatan buat saya. Shalom ibu-ibu semuanya. Kita percaya ya, kita ada saat ini karena kasih karunia Tuhan. Suara saya jelas kan ya? Jelas Bu, jelas. Oke, makasih. Mari kita Ya, sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Saat ini saya bawa tema itu menunda. Kita buka yuk ayatnya di Yakobus 4 ayat 14. Yakobus 4 ayat 14. Saya bacakan ya, Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Apakah arti hidupmu itu eh, sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi dikatakan di Yakobus 4 ayat 14, jadi kita itu hidup seperti apa? Kita itu seperti uap, sebentar juga akan hilang gitu kan ya. Jadi dikatakan di Yakobus 4, siapakah kita? Kita sendiri tidak tahu tentang hari esok, seperti apa kita, apakah bagaimana kehidupan kita, kita juga nggak akan ada yang tahu. Sebab itu kita tuh harus benar-benar memanfaatkan dengan waktu kesempatan yang Tuhan berikan atas kita. Ya, kan seperti di Yakobus 4 ayat 14, kita tuh nggak tahu hari esok seperti bagaimana. Sedangkan waktu itu kan kelihatannya tuh cepat sekali ya. Waktu begitu berjalan yang cepat. Nah, sedangkan hari esok seperti apa juga kita nggak tahu. Jadi kita dengan kejadian hari lepas hari, dengan waktu begitu cepat ya. Jadi kalau kita renungkan, mungkin kalau kita bisa lihat ke belakang ya dengan waktu yang sudah kita lewati, mungkin kita akan mengalami atau kita akan, aduh dulu saya kok penyesalan ya. Kok dulu saya tidak melakukan ini, kok dulu saya tidak melakukan itu, atau kenapa kok saya tuh bisa lakukan seperti itu. Kalau sekarang kita sadar gitu kan ya. Hmm. Jadi biarlah waktu berlalu, udah biarin aja nggak apa-apa. Tapi kita harus lihat ke depannya. Karena waktu yang kemarin kita udah nggak bisa ngulang lagi. Waktu yang sudah berlalu kita nggak bisa balik lagi gitu kan ya. Sekalipun 1 jam yang lalu kita mengulang lagi dengan kondisi situasi seperti apa juga kita udah nggak bisa ngulang. Nah, jadi salah satu yang tidak bisa kembali dalam hidup ini adalah waktu. Waktu itu terus akan berjalan dan harusnya kita tuh harus penuh dengan hikmat. Kita harus mengisi waktu ini tuh dengan sebaik-baiknya. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita kerjakan? Apa yang bisa kita perbuat? Nah, itu semua waktu gitu kan ya. Hmm. Eh, Sebab ingat, kita harus ingat, tidak ada seorang pun manusia yang tahu apa yang akan terjadi esok. Dan sebagai kita anak Tuhan, kita tuh sudah menerima kasih karunia-Nya Tuhan. Bapa di surga sudah memilih kita, sudah menjadi anak-anak kesayangannya, dan kita tuh kalau kita sudah dipilih oleh Tuhan, berarti Tuhan tuh sudah punya rencana dalam setiap kehidupan kita. Kalau Tuhan udah kasih kita tuh kemampuan, kebisaan, talenta, kita tuh harus melakukannya. Seperti perumpamaannya, kita lihat di perumpamaan di Matius 25 ayat 14 sampai 46. Tapi saya ini nggak baca ya. Ini perumpamaan Matius 25 ayat 14 sampai 46. Itu kan ada seorang yang dikasih talenta. Talenta ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, dan ada yang juga dikasih 1. Kita lihat, orang yang dikasih talenta 5, dia bekerja dengan sepenuh hati, akhirnya talenta 5 itu jadi 10. Kita lihat, yang di talenta dikasih 2, dia bekerja dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya di 4. Makanya dengan apa yang sudah mereka kerjakan, itu kita lihat di Matius 25 ayat 21. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku, yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar.
Karena engkau bertanggung jawab dengan perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Itu kalau kita melipat gandakan setiap karunia dan talenta yang Tuhan percayakan. Seperti orang ini dikasih 5 talenta menjadi 10. Dikasih 2 talenta menjadi 4. Maka Tuhan berbicara, baik sekali perbuatanmu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Maka Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Nah, jadi setiap kita itu kita udah kasih talenta. Makanya Tuhan bilang, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi kalau kita dikasih talenta, kita harus benar-benar mempergunakan sebaik-baiknya. Tapi kita lihat, kan itu ada 3 orang. Yang satu dikasih 5 talenta jadi 10. Yang 2 jadi 4. Tapi yang satu malahan mereka tuh enggak ini. Kita lihat di Matius 25 ayat 24. Maka datanglah yang hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Ini yang diberi talenta 1. Dia malah jadi marah. Malah Tuhan kok nggak menanam tapi pengen nuai gitu kan ya. Nah akhirnya orang itu sangat jadi orang yang dikasih 1 talenta malah dia tuh mengembalikan 1 talenta itu kepada tuannya. Tuannya sangat marah dan diambilnya 1 talenta itu dan diberikan kepada orang yang bisa dipercaya, itu kepada orang yang punya 10 talenta. Dan akibatnya dikasih 1 talenta pun malahan 1 talenta ditanam, dia tidak mengembangkannya. Akibatnya apa yang dia dapat di Matius 25 ayat 30. Dan dicampakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Serem ya. Jadi saya percaya kita semua Tuhan sudah kasih talenta. Apa talentanya 1, apa talentanya 2, apa talentanya 5. Nah, sekarang bagaimana kita mempergunakan talenta itu? Mungkin kalau saya lihat ya, dengan orang yang dikasih talenta 5 dan 2, itu dia bekerja dan giat. Makanya bisa 5 jadi 10, 2 jadi 4. Tapi kalau yang 1, dia ditanam. Berarti dia tidak melakukan apa-apa. Dia tidak bekerja apa-apa. Makanya Tuhan marah. Ya, jadi kita yang tempat sini ya, mari kita tuh semua belajar. Kita belajar setiap apa yang sudah Tuhan percayakan pada kita. Apa itu kebiasaan kita, apa itu talenta untuk kita berbisnis, atau apa talenta untuk kita tuh menjangkau, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, atau kita sebagai ibu rumah tangga yang sungguh-sungguh menjadi perkenanan dan menjadi berkat bagi anak-anak kita, atau kita sebagai oma yang mencerminkan, memberi teladan pada anak cucu kita. Nah itu kan semua talenta yang harus kita kerjakan. Dan sampai kita dikasih 1, tapi kita tidak mau melakukannya. Bisanya apa? Marah, ngomel. Malah membandingkan saya dengan dia. Oh Tuhan tuh nggak adil. Kok dia dikasih lebih, kok kita cuma segini. Jadi yang keluar dari mulutnya itu baru sungut-sungut. Merasa tidak ada kepuasan. Merasa rasanya Tuhan tuh tidak adil. Merasa saya selalu kurang dan kurang. Sebetulnya kan Tuhan tuh memberikan kepercayaan talenta 5, 2, dan 1 itu melihat dari kapasitas kita. Kalau Tuhan kasih 1 dan ternyata kita melakukannya dengan baik, kita bisa melipat gandakan dengan kepercayaan yang Tuhan beri. Tuhan bisa naik jadi 2. Kalau 2 kita tetap rajin, semangat, ya Tuhan bisa lipatkan lagi jadi 4. Karena yang namanya kepercayaan itu, tanggung jawab itu, Tuhan udah kasih. Cuma sampai sejauh mana kita mempergunakannya, sampai sejauh mana kita melakukannya. Kalau
Kayak tadi kan yang 5 dia bisa jadi 10, yang 2 jadi 4, malah yang satu dia nggak jadi apa-apa. Jadi mari kita sama-sama eh, di sini ibu-ibu, oma, atau sebagai anak yang masih punya orang tua, ayo kreatif. Kita lipat gandakan dengan kepercayaan tanggung jawab yang Tuhan kasih pada kita semua. Karena setiap yang Tuhan percayakan itu semua juga pasti dari kecil langsung jadi besar. Nah, jadi kita tuh jangan saya mah nggak bisa apa-apa. Nah itu tuh paling nggak boleh, jangan. Nggak boleh kita tuh keluar dari mulut kita. Saya mah bukan siapa-siapa. Saya mah nggak bisa apa-apa. Udahlah saya mah begini aja. Nah itu tuh jangan. Karena setiap kita Tuhan udah kasih talenta. Tuhan udah percayakan pada kita semua. Tuhan udah percayakan semua tanggung jawab buat kita lakukan. Kalau kita aja nggak setiap perkara kecil, gimana Tuhan mau percayakan perkara yang besar? Kalau Tuhan memberikan tanggung jawab pada kita yang kecil, tapi kita aja nggak nggak melakukan dengan baik, ya gimana kita Tuhan mau percayakan kita tanggung jawab yang besar? Sama seperti di kantor ya, kalau pembisnis itu kantor dari modal kecil, kalau kita tekun akan jadi besar. Pekerja yang di kantor dari bawah bisa sampai ke atas ke manajer dan sampai jadi dipercaya di satu gedung atau satu bank. Itu semua dari kecil. Nggak ada atau tuh jebret langsung gede gitu, nggak ada. Pasti semua juga dari kecil. Jadi mari kita ibu-ibu dari sini kita belajar dengan apa yang sudah Tuhan percayakan pada kita. Setiap waktu, setiap kesempatan yang Tuhan kasih, haruslah kita pakai dengan sebaik-baiknya. Supaya kita dipercaya oleh Tuhan dan kita dipercaya oleh sesama. Karena kalau kita dipercaya oleh Tuhan dan kita dipercaya oleh sesama, jalan kita tuh lurus, jalan kita lurus. Kayak kayak saya ya, punya teman sama-sama marketing, tapi aduh jalannya tuh ya dari perkataannya, kadang suka ngebohongnya. Ini kan orang tuh jadi tahu, ketahuan bohongnya, dia orang hilang kepercayaan. Nah itu kan hal-hal yang kecil, kehidupan kita hari-hari. Bagaimana sikap hidup kita? Adakah hidup kita jujur? Ataukah kita tuh lebih banyak berbohongnya, atau berdalih, atau bergosip? Nah itu kita semua yang tahu. Jadi mari kita itu em, hari-hari ini di mana Tuhan mempercayakan kita masih ada waktu, kita masih hidup deh. Kita masih hidup entah sampai kapan, apa 10 tahun lagi, apa 20 tahun lagi. Tapi biarlah setiap waktu, setiap kesempatan kita pergunakan sebaik-baiknya. Jadi jangan menjadi kebiasaan untuk menunda waktu. Apabila kita mempunyai keinginan untuk melakukan sesuatu, janganlah ditunda-tunda. Eh, udah itu siapa tahu besok kita juga akan ada kesempatan lagi. Saya ngasih kesaksian ya. Saya ngasih kesaksian gini. Dulu, ini mah cerita dulu, adalah mungkin berapa ya, 15 tahun yang lalu. Tapi itu saya nggak bisa hilang dari rema saya. Waktu itu hmm, saya tuh lagi ibadah. Saya lagi ibadah udah gitu ya. Tuhan tuh ngomong ke saya. Tuhan ngomong ke saya, kasih Alkitabmu ke sebelah orang yang duduk di sebelahmu. Nah, saya bilang, Tuhan jangan dong. Dulu kan waktu saya cinta mula-mula tuh kalau Alkitab kan saya kasih warna ya. Saya kasih warna. eh, jadi saya sampai ngomong gini, Tuhan jangan dong ini kalau kalau misalnya saya dikasih Alkitab baru lagi, gimana saya mau kasih warnanya? Saya hilang kesempatan itu karena minggu depannya dengan tempat duduk yang sama, saya nggak ketemu orang itu lagi. Itu benar-benar meremas sekali buat saya. Makanya apa yang kalau Tuhan udah gerakan sesuatu kita lakukan. Kita lakukan dengan sepenuh hati, kita lakukan dengan ketulusan hati. Kayak kemarinnya baru-baru kan Lebaran ya. Lebaran, saya kan suka bikin apa ketupat. Ya bikin ketupat. Nah waktu saya beli kan saya yang di pinggir jalan orang itu bikin ketupatnya ya. Cangkangnya.
Saya lihat, aduh kok orang itu kayaknya nggak tahu, pokoknya hati saya tuh timbul belas kasihan. Akhirnya saya ke supermarket, saya belilah eh, apa tuh kue, udah itu minuman apa-apa. Akhirnya saya mau kasihin. Padahal saya kepikir lagi ya mungkin besok juga dia akan nangkring lagi tukang ketupat itu di situ. Tapi saya bilang enggak lah, saya nggak akan tunda-tunda. Saya balikin lagi mobil saya kasihin dan dia memang masih ada. Besoknya nih, saya penasaran. Apa mungkin nggak dia besoknya jualan lagi di tempat yang sama? Ternyata enggak. Nah dari situ saya belajar gitu betul ya. Kalau Tuhan berbicara, biarlah kita tuh taat. Biarlah kita tuh melakukannya dengan segera. Jangan menunda-nunda. Karena kalau kita menunda-nunda berarti kita tuh sudah hilang apa kesempatan. Kalau kita menunda berarti kesempatan itu tidak akan ada kedua kali ini. Jadi kita percaya kalau misalnya Tuhan udah ingatkan kita sesuatu, lakukan dengan segera. Jangan menunda-nunda. Ya, em, jadi dari sekarang kita belajar ya, jangan menunda untuk berbuat kebaikan. Jangan menunda untuk kita tuh melepaskan pengampunan. Jangan menunda untuk kita tuh mengasihi sekalipun orang itu mengecewakan kita. Jangan menunda untuk kita tuh menabur. Jadi kita tuh dengan, ya maksudnya kalau kita ada persekutuan intim bersama Tuhan, kita pasti punya kepekaan ya. Ya mungkin kalau Tuhan udah gerakan setiap hati kita lakukan dengan segera. Jangan menunda. Karena kalau kita menunda lagi, hilanglah kesempatan. Belum tentu kita akan ketemu lagi dengan orang yang sama yang seperti yang kita harapkan. Seperti yang waktu tadi saya cerita ya, yang suruh kasih Alkitab, saya enggak. Sampai detik ini saya enggak ketemu lagi orangnya. Nah udah itu dan Tuhan enggak nyuruh lagi untuk saya kasih lagi Alkitab. Jadi itu benar-benar merema buat saya. Jadi apapun, kalau memang Tuhan sudah gerakan, lakukanlah dengan segera. Jadi kita pergunakan waktu yang masih ada. Kalau kita percaya kita semua, ibu-ibu, oma-oma, mungkin masih muda, seperti Ibu Mauren masih muda, tapi udah punya cucu. Kita lakukan sebaik-baiknya. Apa yang bisa kita beri? Apa yang bisa kita tabur? Apa yang bisa kita kasih perhatian? Apa yang bisa kita kasih? Perhatikan dengan kasih. Taburlah semua itu dengan dengan ketulusan hati. Dan percaya kalau kita memberikan semua dengan ketulusan hati, itu orang yang menerimanya juga berbeda, merasakan ada kehangatan bersama dengan kita. Ya, dari paling penting jaga hatimu dari segala kewaspadaan. Karena kalau kita tetap bisa menjaga hati, sekalipun orang itu mengecewakan, tapi kita tetap bisa mengasihi. Sekalipun kita dalam 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 keseharian kita kayaknya tuh gimana gitu. Tapi kalau kita tetap bisa menjaga hati, ya kita tetap akan melihat bahwa di balik itu semua Tuhan pasti berkarya. Jadi kita percaya, jangan menunda-nunda ibu-ibu untuk menabur kebaikan, untuk memberi kasih, perhatian, sapaan. Pokoknya mah kita tuh harus mencerminkan anak Yesus. Ada Yesus dalam diri kita. Siapa kita? Itu tergantung siapa yang ada dalam diri kita. Kalau yang ada dalam diri kita Yesus, kita pasti mencerminkan, kita pasti mengalirkan itu kasih. Tapi kalau misalnya kitanya itu dipenuhi oleh kemarahan, kecewaan, kekesalan, jadi kita pasti yang kita tabur juga pasti mungkin melalui perkataan juga udah terlihat ya. Judes, jutek, masa bodoh. Nah, tapi kalau kita dipenuhi kasih, itu akan terpancar dari perbuatan kita, dari perkataan kita, dari apa yang kita lakukan itu semua. Hmm. Eh, Jadi hari ini juga ya saya tuh merema dengan ada satu kesaksian. Itu yang namanya dia tuh seorang anak muda. Dia sangat sukses, sukses di dalam bisnis. Benar-benar dia sukses dah. Dan dia tuh kalau diajak untuk ke gereja, dia tuh selalu bilang nanti, tunda, nanti deh. Sok malahan kalau misalnya umpama pagi
eh, siang gitu kan. Enggak, nanti saya mau ketemu klien saya. Pokoknya pit duitan aja lah. Pokoknya ini Kang tahu besar aja. Dia selalu menolak dan menolak. Dia menunda untuk cari Tuhan. Akhirnya sekali waktu dia merasa tubuh dia nggak enak. Dia sakit dan dia check up ke dokter. Ternyata ketahuan bahwa dia itu udah stadium 4 sakit. Em, saya lupa sakitnya apa, tapi dia udah cukup berat. Sakitnya itu udah stadium 4. Akhirnya dengan dia berobat, sampai akhirnya dia meninggal. Sebelum meninggal dia cuma ngasih pesan gini, kalian jangan menunda untuk cari Tuhan. Jangan sampai menunda-nunda untuk mengandalkan Tuhan. Karena waktu itu dia merasa dia sukses. Dia merasa bahwa dia itu, wah sebagai anak muda, mau apa juga kebeli. Dia menunda, pikir dia masih muda, umur dia masih panjang kok. Nanti aja. Untuk ke gereja, untuk cari Tuhan nanti aja. Ya, itulah. Akhirnya dia hilang kesempatan. Dia dengan suksesnya ini bisnis dia, tapi dia nggak ada waktu untuk benar-benar datang ke gereja, duduk, memuji, menyembah, bawa jiwa. Dia udah nggak ada kesempatan untuk itu. Jadi kita kita semua yang masih ada kesempatan emas untuk kita memulai sungguh-sungguh bertobat, tersungguh di kaki Tuhan, minta bimbingannya, sungguh-sungguh supaya Tuhan, tolong saya. Hari ini saya harus kemana? Apa yang saya kerjakan? Apa yang saya lakukan? Tanggalkan ego kita. Tanggalkan daging kita. Saya selalu kalau misalnya ngomong ke orang tuh, jangan punya keegoisan. Kalau orang egois, pasti selalu kan mementingkan diri saya yang. Saya yang harus nomor satu. Saya harus yang terlihat wah. Tapi kalau kita bisa menanggalkan ego kita, kita bisa menanggalkan daging kita, semua karena Tuhan. Kita bisa karena Tuhan. Kita punya karena Tuhan. Kita um, bisa melayani itu juga karunia Tuhan. Jadi saya sangat percaya banget ya, kalau kita sudah dipilih oleh Tuhan, kita udah dipercayakan, terlebih ibu-ibu yang selalu ikutan Zoom, selalu disegarkan oleh firman Tuhan. Ayo kita berlari kejar Yesus. Jangan dihalangi dengan masalah, dengan problem, dengan keadaan, dengan situasi kondisi. Jangan. Lakukan semua buat Tuhan. Selama masih ada waktu dan kesempatan. Kalau sudah nggak ada waktu, kita mau melakukan apa? Ada. Kita lihat orang-orang di rumah sakit. Terlebih kalau kita kalau nengok ya, iya masa muda dia tidak merawat tubuh dia, sebaiknya dia sakit, udah itu dia sampai main foya-foya, akhirnya sampai akhirnya dia kehilangan kesempatan. Itu seperti Bu Maureen, hidup itu ada seperti uap, benar, benar Bu Maureen, sebentar juga hilang. Jadi selama kita masih ada kesempatan, ayo lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik buat Tuhan, buat sesama. Lakukan yang segala sesuatu, lakukanlah semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan kita berpikir, oh saya melakukan buat seseorang. No. Oh saya melakukan supaya saya dilihat orang. No. Oh saya melakukan supaya saya itu dipuji. No. Oh saya melakukan segala sesuatu supaya orang bisa menghormati saya. No. Jangan punya prinsip seperti itu. Tapi biarlah apapun yang kita lakukan, semua buat Tuhan. Lakukan segala sesuatu apa yang sudah Tuhan percayakan. Apa yang sudah Tuhan beri kita waktu kesempatan untuk kita menabur kebaikan. Lakukan terus semua. Supaya kita benar-benar hidup itu ada artinya. Jadi, supaya benar-benar ya kita tuh mencerminkan Yesus dalam diri kita. Jadi kita percaya kita semua ya, apapun yang kita lakukan semua untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya nanti kalau kita dipanggil, kita sudah tersedia rumah kita di sorga, rumahnya itu bagus. Rumah bagus di sorga itu dibayarnya tuh selama kita di bumi.
Selama waktu kita benar-benar mencari Tuhan, selama kita benar-benar melayani Tuhan dan sesama, selama kita disakitin tapi kita tidak melawan, itu tuh em, apa tuh bahan-bahan untuk kita membangun rumah di sorga. Jadi kita tuh jangan jangan apa? Jangan sedikit-dikit kesinggung, sedikit-dikit bete, kurang diperhatiin bete, kurang di apa tuh? Kurang apa tuh ditegur, disapa, kita bete. Jangan. Lebih baik kita sapa dulu. Lebih baik kita lakukan kebaikan dulu aja. Karena apapun yang kita lakukan itu Tuhan yang mencatat. Kalau misal timbangan mah, kata orang dulu ya, ada timbangan. Berapa banyak kita melakukan kebaikan, berapa banyak kita melakukan eh, kejelekan. Itu semua ada timbangannya. Dan apa yang kita tabur, kita akan tuai. Kalau kita banyak menabur kebaikan, kita akan tuai kebaikan. Kalau kita menabur kebaikan, bukan kita aja yang nuai kebaikan. Tapi anak cucu kita juga akan nabur kebaikan. Akan menuai kebaikan. Itu saya nyata sekali. Saya lihat benar-benar. Jadi kita jangan jangan sayang untuk menabur kebaikan. Selama masih ada waktu kesempatan kita lakukan. Jangan tunda-tunda lagi. Hari ini hari percepatan. Waktu jam sekarang tuh percepatan benar-benar. Jadi kalau kita udah hilang kesempatan, nggak akan balik lagi kedua kalinya. Jadi mari kita sama-sama melayani Tuhan dengan kesungguhan hati dan ketulusan, sekalipun kita sebagai ibu rumah tangga, sekalipun kita pelayanan di gereja, jangan cepat terhamirkan hati kita, tapi apapun yang kita lakukan semua buat Tuhan. Kalau kita lakukan semuanya buat Tuhan, kita nggak akan mudah untuk kecewa. Kita tidak mudah untuk merasa loh kok kita enggak. Tapi apapun yang kita lakukan semua buat Tuhan, kita akan damai sejahtera, sukacita, dan kita akan dengar suara Tuhan. Tuhan suruh belok ke kanan, kita akan dengar. Tuhan suruh belok kita ke kiri, kita akan dengar. Tuhan bilang, kamu tabur ke si A, ke si B, si C. Kita akan dengar dan kita akan melakukannya. Jadi jangan pakai pengertian sendiri. Kalau pakai pengertian sendiri mah, aduh Tuhan, saya juga kurang. Ya, sedangkan kan Tuhan tuh nggak minta apa yang ada dalam dirimu lakukanlah. Tuhan nggak minta sampai yang wah. Saya dengar kesaksian ini ya, ada orang dia punya duit segini-gininya gitu. Misalnya dia punya duit misalnya berapa ya? 250 juta. 250 ribu. Tuhan bilang, kamu tabur ke si ibu sana. Dia bilang, Tuhan, nanti saya nggak punya lagi gitu waktu untuk pulang. Akhirnya dia tabur loh. Dia tabur. Sebelum pulang, ada yang orang yang ngasih amplop ke dia. Dan saat dibuka itu 3 kali lipat dari yang dia tabur. Dan lagi apa? Yang awalnya dia bilang, aduh Tuhan kalau saya kasih semua saya nggak punya ongkos pulang. Ternyata ada orang yang ngajakin dia pulang. Ayo kamu pulang sama saya. Berarti kan dia udah nggak usah ngeluarin ongkos. Nah hal-hal seperti itu tuh kita harus alami. Jadi jangan diperbudak oleh apa mamon. Jangan diperbudak oleh apa ya keinginan yang terlalu wah. Jangan diperbudak oleh ego kita yang selalu pengen dihargain, yang selalu pengen disanjung, yang selalu pengen dipuji. Jangan. Lakukanlah apa selama ada waktu kesempatan, lakukan dengan baik. Itu buat Tuhan maupun itu buat sesama. Saudara-saudara ibu-ibu yang saat ini ya ikutan Zoom ya, itu luar biasa loh. Kalau kita lihat ibu-ibu di luar sana, waktunya tidur. Betul nggak Bu Maren? Waktunya istirahat, waktunya minum kopi, ya kan? Waktunya apa tuh mungkin kumpul sama teman. Tapi kita semua ada ikutan Zoom itu berkat Tuhan melimpah. Percaya sama saya. Saya udah ngerasain. Kalau kita dahulukan Tuhan dulu, itu berkat mah pasti ngalir lah. Gak usah takut. Saya sebagai single parent tuh udah 30 tahun loh. Enggak, 20 tahun, 20 tahun. Sebagai single parent 20 tahun. Itu perjalanan saya cukup luar biasa. Tapi kalau saya andalkan Tuhan,
Itu berkat mah nggak akan sampai, belum pernah yang namanya satu hari kekurangan beras gitu, nggak pernah. Ada aja. Tuhan bisa gerakin orang, Tuhan bisa gerakin seseorang. Cuman ya itu, motivasi kita, kita cari Tuhan. Percaya, Bapak di surga nggak mungkin membuat anak-anak itu sampai tergeletak. Nggak mungkin. Jadi, kitanya sekarang respon kitanya seperti apa? Kalau kita sungguh-sungguh datang ke Tuhan ya, Tuhan pasti memperhatikan setiap kehidupan kita. Kalau sampai doa kita belum dijawab, mungkin Tuhan mau, oh, respon kita apa? Mau bersungut-sungut ke Tuhan, mau marah ke Tuhan. Tuhan, saya udah ke gereja, saya udah pelayanan, tapi kalau doa saya belum dijawab. Atau, Tuhan, saya mengucap syukur. Tuhan punya rencana yang baik. Kita nggak bisa terburu-buru kepengen doa kita dijawab. Tuhan lebih tahu di depan kita ada apa. Jadi kalau kita menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan, luar biasa, luar biasa. Nggak akan ada rasa takut, khawatir, atau mereka-reka pikiran, atau menebak-nebak gimana. Kita akan hidup penuh dengan damai sejahtera, sukacita. Sekalipun orang ngomongin kita, biarin aja. Yang penting kita hidup dalam terus. Kita hidup tetap dalam Tuhan. Jadi mari ibu-ibu yang ada tempat ini semuanya, saya percaya kita akan dipakai Tuhan luar biasa. Mari, selama kita ada waktu, kesempatan, jangan ditunda-tunda. Lakukan yang terbaik supaya semuanya itu menghasilkan yang baik. Oke, itu aja. Segala kemuliaan hanya buat Tuhan. Saya serahin kepada Bu Esti apa Pak Nando. Ya, ya Tuhan. Ya, kita akan persembahan. Silakan Pak Nando. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Alan untuk firman Allah yang sangat memberkati kita pada sore hari ini. Ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati Bu Alan ya dalam pekerjaan, keluarga, dan lain-lain. Oke, ibu-ibu, kita akan memberikan persembahan pada sore hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Ibu Lani Francisca, boleh minta tolong doa untuk persembahan, Bu? Ya, silakan Bu Lani. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak buat siang hari ini Bapak. Kami sebentar akan memberikan persembahan Bapak. Engkau memberkati tangan kami ya Tuhan, baik yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi Tuhan. Kami percaya Bapak, Engkau sucikan dan kuduskan kami, terutama untuk firman-Mu Tuhan. Yesus, Engkau berkati Bu Alan Tuhan, yang telah menyampaikan firman-Mu. Engkau berkati keluarga, anak, cucunya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau berkati juga pelayanannya Bapak. Ya tambah hari, tambah heran di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Lani untuk doanya. Ibu-ibu yang sore hari ini ingin menopang pelayanan yang ada di Women Korea, bisa transfer di BCA atas nama Medi dan Ahesti Lumintang ya. Nomor rekeningnya ada di screen ya, ibu-ibu sekalian. Sekali lagi BCA atas nama Medi dan Ahesti Lumintang. Nomor rekeningnya 5535022175. Atau juga ibu-ibu bisa langsung scan QR code ya, yang ada di screen ya ibu-ibu sekalian. Ya, Tuhan, terima kasih atas taburan berkatnya ibu-ibu sekalian untuk Women of Korea. Tuhan memberkati. Untuk pengumuman Dore Ministry setiap hari Senin, Rabu, Jumat itu ada ibadah pagi ya, doa pagi jam 8 pagi. Kemudian ada juga ibadah malam tiap hari Selasa jam 7 malam dengan link dan password yang sama ya, Women of Dorea, dan juga ibadah pagi dan juga ibadah malam. Semuanya ibadah online Dorea Ministry semuanya sama ya, passwordnya dan juga linknya ya. Jadi
bagi ibu-ibu yang ingin mengikuti ibadah pagi, bisa ikut ibadah pagi Senin, Rabu, dan Jumat jam 8 pagi. Yang ingin juga ikut ibadah malam setiap Selasa jam 7 malam. Ya, bisa mengajak rekan-rekan atau saudara, teman-teman, ibu-ibu sekalian untuk bergabung di dalam ibadah Dorea. Ya, kita semakin banyak saudara, semakin kita akan lebih lagi di dalam Tuhan, ya. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saya serahkan kepada Bu Esti, mungkin ada pengumuman tambahan. Silakan Bu Esti. Mic-nya belum dibuka, Bu. Oke, untuk pelayanan besok di Uni jam 17. Diharapkan yang berdomisili di Surabaya boleh hadir semuanya. Oke, hanya itu saja. Tuhan memberkati kita dan sekaligus kita akan segera tutup ibadah di dalam doa. Saya minta lagi Pak Nando akan tutup dan kita akan setelah itu kita akan doa satu persatu. Silakan Pak Nando. Terima kasih ya Bu Alan.